Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 7 hari dilaporkan hilang, seorang remaja 15 tahun ditemukan tewas mengambang di aliran sungai Labiang, Kabupaten Karo. Seorang karyawan BUMN di Kabupaten Tapanuli Selatan terlibat peredaran narkoba. Gunung Dolok Simbolon di Kabupaten Simalungun menjadi saksi sejarah hadirnya warga Batak Simbolon di Nagori Dolok Simbolon. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara menangkap 36 pekerja migran ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui Selat Malaka menggunakan perahu nelayan. Kapal pengangkut pekerja migran ilegal tersebut dicegat di perairan Kawala, Kabupaten Batubara. Operasi penangkapan perahu pengangkut pekerja migran ilegal dari pesisir timur Sumatera Utara ini terjadi pada 22 Juni lalu. Awalnya, salah seorang informan Direktorat Polarut Polda Sumatera Utara membocorkan adanya keberangkatan pekerja migran ilegal menggunakan perahu nelayan. Petugas kemudian mengejar satu unit perahu di perairan Kuala, Kabupaten Batubara. Saat dilakukan pemeriksaan ke palka kapal, didapati 36 penumpang pekerja migran ilegal yang akan menyeberang ke Malaysia serta 3 orang anak buah kapal. Mereka yang ditangkap merupakan warga asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Makassar, Bengkulu, dan Tangerang. Polisi masih memeriksa keterangan dari korban pekerja migran ilegal yang akan diberangkatkan. Saat ini masih berproses di Direktorat Polair dan tentu tindak lanjut dan langkah-langkah selanjutnya adalah kita berkoordinasi dengan dinas terkait. Namun demikian juga proses terkait dengan penegakan hukumnya ini tetap berlanjut. Polda Sumatera Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, sementara 3 orang anak buah kapal yang ditangkap bersama pekerja migran masih berstatus sebagai saksi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Tudingan kecurangan pada seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sumatera Utara terus bergulir. 6 calon siswa Polwan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akan menempuh jalur hukum. Langkah ini ditempuh menyusul ketidakterbukaan panitia menunjukkan hasil perolehan peserta. 6 calon siswa Bintara Polwan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sepakat untuk melanjutkan proses seleksi ke jalur hukum. Panitia seleksi akan dilaporkan ke Propam Mabes Polri dan Komisi 3 DPR RI. Kuasa hukum ke-6 CASIS menunjukkan sejumlah data dan argumen atas tuduhan kecurangan oleh panitia pada saat uji kesehatan. Pertemuan dengan panitia seleksi yang digelar di Polda Sumatera Utara beberapa hari lalu dianggap tidak menjawab kecurigaan. Bunda lembar ujian kesehatan jiwa berisi 500 lebih pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak ditunjukkan oleh Jones Naibaho, kuasa hukum CASIS Polwan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pertanyakan bagaimana sebenarnya siswa ini biar lebih terang benderang. Kita juga mau adik-adik ini pun juga mengakui kalau memang ada pembanding dari yang lulus itu, ya kami memang ada mengalami kesalahan, ya nggak apa-apa. Ini adik-adik ini memang merasa sudah mampu, apalagi satu ada peringkat 2. Jadi menduga apakah ada permainan di sini, adakah unsur-unsur lain gitu. Makanya kemarin kita mengupayakan ini terus. Mudah-mudahan sampai ke Kapolri dan Kapolri juga campur tangan di sini. Sebelumnya dalam pertemuan dengan Biro SDM Polda Sumatera Utara, permintaan ke-6 CASIS untuk ditunjukkan perbandingan nilai dengan peserta lulus ditolak. Peserta kembali dikecewakan lantaran hanya diberi hasil perolehan nilai masing-masing. Sebelumnya beredar di media sosial video sejumlah CASIS Polwan Polda Sumatera Utara mendatangi lokasi ujian untuk bertemu dengan panitia daerah seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sumatera Utara. Didampingi kuasa hukum, 6 CASIS Polwan itu menuding adanya kecurangan yang dilakukan panitia seleksi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.
Gunung Dolok Simbolon di Kabupaten Simalungun menjadi saksi sejarah hadirnya warga Batak Simbolon di Nagari Dolok Simbolon, Kecamatan Tapindolok. Punguan Simbolon Dohot Boru Indonesia atau PSBI gelar napak tilas ke Nagari Dolok Simbolon. Upaya pelestarian budaya dan sejarah warga Batak Simbolon di Tanah Simalungun, perkumpulan marga Simbolon yang tergabung dalam Punguan Simbolon Dohot Boru Indonesia, PSBI beribadah dan kunjungan kasih ke Nagari Dolok Simbolon, Kecamatan Tapindolok, Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini dikemas dalam napak tilas Gunung Simbolon, dimulai dari Jalan Simbolon Kota Pematang Siantar menuju Nagari Dolok Simbolon, Kabupaten Simalungun. Gunung Simbolon menjadi saksi sejarah adanya warga Batak Simbolon di Kabupaten Simalungun. Tokoh masyarakat setempat mengungkapkan sudah ada warga Batak bermarga Simbolon yang tinggal di daerah ini pada tahun 1940. Akses jalan yang sulit dilalui kendaraan menuju Nagari Dolok Simbolon membuat anggota PSBI harus menempuh pendakian kurang lebih 10 km. Setelah beribadah di gereja HKBP, masyarakat pun menyambut kedatangan tim pecinta alam yang sebelumnya diutus Punguan Simbolon untuk ekspedisi Gunung Simbolon selama 2 hari. Kami napak tilas ke Gunung Simbolon untuk menyatakan rasa syukur ya, kepada daerah ini, di mana beberapa waktu yang lalu dari keturunan Simbolon ada di mendiami wilayah ini. Dan tadi kami melakukan prosesi dengan keluarga yang ada di sini di Gunung Simbolon. Dan kami tentu sangat mencintai alam, sehingga kita juga melakukan ekspedisi ke Gunung Simbolon bersama para mahasiswa TNI Polri dan juga anak-anak Simbolon Boru Bere melaksanakan bermalam di Gunung Simbolon. Napak tilas ini bukanlah untuk mengklaim Gunung Simbolon sebagai tanah leluhur mereka, melainkan sebagai apresiasi kepada masyarakat Simalungun yang menerima leluhur warga Batak Simbolon. Diharapkan setelah adanya kegiatan napak tilas ini, Gunung Simbolon akan berkembang menjadi tujuan wisata baru bagi masyarakat. Iliana Semara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Salah satu proyek strategis nasional untuk mewujudkan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata super prioritas adalah pembangunan jembatan Tano Ponggol Dalihan Natolu. Jembatan ini menjadi penghubung Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera dengan jalan darat. Di bawah jembatan pun diperlebar sehingga kapal dapat mengelilingi seluruh Pulau Samosir. Danau Toba, salah satu danau vulkanik terbesar di dunia yang memiliki luas lebih dari 110.000 hektar. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir yang luasnya hampir sama dengan Singapura. Pulau Samosir hanya bersinggungan sedikit dengan Pulau Sumatera di daerah Tano Ponggol, Kecamatan Pangururan Samosir. Kanal dan jembatan di Tano Ponggol dibangun pemerintah Belanda tahun 1913, diresmikan Ratu Wilhelmina sehingga sempat dikenal sebagai terusan Wilhelmina. Setelah lama tidak diperbaiki, pemerintahan Jokowi membangun kembali jembatan Tano Ponggol. Akhir Juli 2019, Presiden meninjau langsung dimulainya pembangunan jembatan Tano Ponggol. Urusan apa? Tano Ponggol ini selesai. Ini pekerjaan besar, dilebarkan berapa tadi? 80 meter, lebar 80 meter, sehingga nanti kapal itu bisa muter Pulau Samosir. Itu kira-kira itu. Semuanya perbaiki. Nanti dilihat akhir tahun depan. Insya Allah dilihat perubahannya akhir tahun depan. Janji yang akhirnya dipenuhi. Kini kanal dan jembatan Tano Ponggol berdiri megah dengan 3 tiang yang melambangkan Dalihan Natolu yang menggambarkan kesatuan hubungan kekeluargaan dalam budaya Batak. Anggaran 157 miliar telah dimanfaatkan membuat jembatan Tano Ponggol Dalihan Natolu
dengan pelebaran kanal dari 25 meter menjadi 80 meter sepanjang 1,2 km agar bisa dilewati kapal pesiar. Panjang jembatan Aek Tanoponggol yang merupakan satu-satunya saat ini merupakan akses jalan darat dari Pulau Samosir ke Pulau Sumatera. Dulu hanya bisa jalur laut alias menggunakan transportasi laut. Kini sekarang dengan transportasi darat bisa dilakukan. Hal ini merupakan wujud janji pemerintah untuk mewujudkan Danau Toba sebagai kawasan prioritas pariwisata nasional. Dari Panguran Kabupaten Toba, Henry Sianipar dan Daniel Sitanggang laporkan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Mehdi Hairi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.